Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita Waalaikumsalam bertemu di warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ngobrol tentang Sabe Mandar. Ini masih dalam rangka menyambut semesta Sabe Mandar yang insya Allah akan diadakan di Tinambung Karama tanggal 9 sampai 11 September 2021. Nah, kali ini kami menghadirkan budayawan Mandar, Bapak Suradi Asil. Ini juga sekedar disclaimer bahwa beliau adalah paman saya, jadi mungkin di dalam diskusi ini ada perbincangan yang berkaitan dengan aktivitas beliau yang juga melibatkan hubungan kami. Saya sebagai ponakan, beliau sebagai paman, jadi ini sebagai penjelasan di awal. Nah, terlepas Bapak Suradi Asil adalah paman saya, ini hal yang saya sampaikan bahwa untuk budayawan Mandar yang seangkatan dengan beliau sepertinya tinggal Bapak Suradi Asil. Kalau sebelumnya kan ada Pak Muiz Mandra, Saiful Sindrang, Sarbin Sam, sampai Asisya dan lain-lain. Nah, yang paling senior setahu saya yang bisa diajak berdiskusi perihal kebudayaan Mandar adalah Bapak Suradi Asil. Dan beberapa dekade yang lalu, waktu saya masih kecil, masih kalau tidak salah remaja, beliau aktif atau terlibat sebagai aktivis lingkungan hidup. Dan salah satu kegiatannya adalah memberdayakan atau mengajak para peladang berpindah di pedalaman Mandar untuk aktif di dalam upaya melakukan aktivitas lain, dalam hal ini budidaya murbei dan budidaya ulat sutra. Jadi sangat berkaitan dengan apa yang ingin kami sampaikan dari Armada Pustaka Mandar, bahwa ini adalah kegiatan literasi tentang kebudayaan Mandar, dalam hal ini tentang persutraan. Jadi ini Pak, saya ingin mengawali kira-kira pengalaman pertama apa yang dialami Pak, bahwa berkenalan dengan Lipa Sabe, bahwa kalau kita menyebut orang Mandar menyebut Lipa Sabe, seperti saya yang sudah tua ini, yang sudah berusia 76 tahun, tentang Sabe, Lipa Sabe itu kita kenal langsung tidak langsung sejak kecil. Ya. Karena kalau kita terlibat dalam kegiatan keluarga, umpamanya orang kawin, sunatan, dan lain-lain yang ada upacaranya, itu ya kami sebagai anak-anak selalu melihat orang berpakaian sutra, pakai sarung sutra, ya. Upacara kematian juga kalau ada orang meninggal. Ya kalau kematian, dan itu biasanya itu langsung sarung sutra itu yang dipakai menutup jenazah. Ya. Betul. Ya, tapi tidak selalu harus selalu begitu, tidak. Ya, banyak juga saya lihat itu yang langsung dia keluarkan sarung sutra yang mereka miliki untuk menutup jenazah ini sebelum dimandikan, sebelum dibawakan di makam, sebelum dibawa ke kuburan. Ya. Ya, jadi itu mengenal sarung sutra ya sejak kecil. Ya. Sampai mulai dari dulu sampai tua ini ya kita juga masih menggunakan sarung sutra. Tapi mungkin dulu Pak, ini kan pengalaman saya pribadi kan itu sutra dulu dianggap biasa, nanti belakangan waktu aktif sebagai mendokumentasikan atau aktif dalam ini kegiatan budaya, itu menjadi ada perhatian khusus. Oh, ternyata ini Lipa Sabe adalah sesuatu bagian dari kebudayaan. Ya. Kalau Pak, sejak kapan itu mulai ternyata hal yang penting ini harus kita lestarikan? Ya, itu kalau bagi saya pribadi, setelah mempelajari kebudayaan, terutama kebudayaan Mandar, saya menjadi pegawai dan selalu di bagian kebudayaan sampai saya pernah menjadi
kepala seksi kebudayaan di Kabupaten Majene, Sulbar sekarang waktu itu masih Sulawesi Selatan. Nah, sejak itu tambah perhatian saya kepada tentang sutra ini tambah intens karena dia dipakai secara umum dan selalu menempati bukan asal dipakai begitu saja, enggak. Tapi selalu ada kalau ada upacara-upacara penting seperti orang nikah, sunatan dan lain-lain. Nah, begitu juga saya melihat bahwa sarung sutra itu, cuma saya tidak tahu kapan dimulainya, itu sudah menjadi oleh-oleh yang disiapkan, baik ada tamu-tamu keluarga jauh, baik dari Jawa, dari Sumatera. Itu selalu ada oleh-oleh ini. Begitu juga pada waktu pengantin baru ini dia dihadiahi oleh mertuanya sarung sutra. Dan itu menaikkan gengsi dalam masyarakat. Terus ini Pak kan ya bisa diceritakan, ini kan nenek saya atau orang tua Kindo Cobo pedagang sarung sutra, bisa diceritakan sedikit tentang beliau dan bagaimana itu hasil jual beli sutra dipakai untuk membiayai keluarga termasuk sekolah di sekolah. Itu nenekmu dan mamanya mamamu yang kita kenal dalam keluarga Kindo Cobo memang dalam kegiatannya sehari-hari selama hidupnya itu banyak yang dia jual, baju cincin dia jual, dia juga menjual perhiasan dari emas, kemudian sekalian menjual sarung. Jadi dia membeli sarung, kemudian dia jual juga di pasar. Nah, itulah yang semua kegiatan itu yang membiayai anak-anaknya. Sampai 10 orang semuanya bersekolah sampai ini, padahal ya kehidupan di ini hanya di desa saja, seperti di Tinambung. Itu kegiatan beliau sampai ya sudah pensiun, tidak lagi bekerja, meninggal umur sekitar 80-an, meninggal dunia, baru berhenti, tidak lagi berjualan sarung sutra emas. Sekalian kakekmu laki-laki, suaminya itu sebagai pandai mas, hanya itu saja pekerjaannya, pandai mas. Jadi dulu kan ke tempat lain bawa sarung sutra itu paling jauh ke mana dan pakai kendaraan apa itu? Apanya? Kendaraan, misalnya pergi jual sarung. Yang pengalaman saya lihat tuh sekecil sampai tinggalkan Tinambung, sampai tinggalkan Mandar. Itu dijual dari pasar ke pasar, umpamanya pasar Tinambung hari Rabu, hari Sabtu, kemudian pada hari Senin dan Jumat ke Pamusuang, ya Kamis, Minggu ke Campalagian. Itu dibawa sarung sutra yang dijual itu dibawa pakai bendi, ya hanya bendi memang dulu saya waktu kecil sampai umur tahun 60-an semua pakai bendi, belum ada mobil, belum ada motor seperti sekarang ini, pakai bendi. Lalu itu sarung sutra itu yang berbentuk sarung itu kayaknya itu didapatkan dari mana itu? Ya itu kalau itu kan yang dijual ini yang sudah masih per lembar terbuka, nanti kalau mau dipakai sudah tidak lagi dijual, tidak lagi untuk dijual tapi dipakai sendiri, ya baru dijahit oleh penduduk setempat. Maksudnya itu lembaran kain didapatkan dari penenun? Dari penenun, ya, dari penenun. Jadi ada penenun yang memang memproduksi sarung, dibeli atau ya dibiayai, bisa karena dibiayai, bahan-bahan disiapkan oleh penjual ini yang akan membeli itu mengambil itu hasil produksi untuk dijual di pasar. Jadi itu diproduksi dari penenun, dijual oleh PPN ini.
Jadi penjual ceritanya nenek ini dia ambil benang dari tempat lain baru dikasih ke pengrajin. Iya, dia beli benang, dia beli benang di pasar juga, tapi dia beli sutranya, baru sutra itu ya dibawa ke si penenun dan kebutuhan lainnya seperti cingga, apa itu pewarnanya itu? Ya, cingga. Cingga itu disiapkan oleh ini. Tapi ada juga yang secara bebas membikin sendiri, baru dia jual. Jadi dia bikin, setelah jadi, ya pada umumnya itu tidak lama karena sementara diproduksi sudah banyak yang datang. Saya yang ambil ini, saya yang dijual. Jadi tidak ada yang hanya bebas saja, tapi sebenarnya dia maunya dia yang memproduksi ini, karena dia tidak terikat pada penggawa, tidak. Tapi ada juga yang memang ada penggawanya. Itu saya lihat itu kegiatan itu. Dan ini kegiatan sangat intens juga. Cuma saya tidak tahu bagaimana ekonomisnya atau keuntungan di dalam. Itu tahun 50-an nenekmu sudah mengirim sarung sutra, ke Sumatera Barat dalam jumlah 2 kodi, 3 kodi. Yang di sana itu dijual oleh om kakak saya. Dia pergi sekolah di Tawalib, Padang Panjang, Tawalib Padang Panjang. Nah, itu dia jadi bukan uang yang dia orang tua kirim, tapi dia kirim sarung sutra. Lewat apa itu kirimnya, Pak? Ya lewat ini nelayan, pelaut. Saya kira pada waktu itu masih pakai kapal laut. Padang ya. Padang. Kalau orang tua saya kepada kakak itu ke Padang Panjang. Karena Padang Panjang itu di situ dia dulu sekolah di sekolah Tawalib setingkat SMP atau setingkat SMA, sekolah Islam yang dulu didirikan. Marak dulu perdagangannya sarung sutra ke Padang. Ya, marak banyak main menjual ke Sumatera. Tapi terutama yang saya ingat itu lebih banyak ke Sumatera, ke Sumatera Barat. Ya, bukan hanya orang tua saya, tidak ada juga yang lain yang juga ternyata dari Majene, Towaru, Pak Dagang, banyak yang menjual itu. Jadi dulu memang menjadi lapangan pekerjaan wanita Mandar. Itu tahun 50-an sampai tahun 60 lah. Ya. Itu tim karena itu bukan hanya dipakai di daerah kita, tidak dikirim ke Sumatera Barat. Terus ini Pak Medan, sampai ke Medan, jadi Sumatera Barat sampai ke Medan. Kayak ini usianya sekarang sudah 70 tahun, jadi paling tidak dalam rentang 60 tahun bisa membandingkan aktivitas persutraan dulu dengan sekarang. Misalnya kira-kira perbandingannya tingkat semaraknya penenun dan pedagang sutra dulu dengan sekarang itu kira-kira bagaimana itu membahasakannya? Kalau saya melihat itu kegiatan, saya amati di kegiatan itu sudah berkurang sampai 40-50% dari jumlah yang baik-baik yang diproduksi dan juga yang dikirim. Dulu hampir semua kampung banyak penenun itu, sekarang bertahan seperti di Karam masih ada, di Pembusuang, dan itu lain-lain yang Anda bisa kita temukan. Tapi dulu banyak sampai Sembalin di Sambalausan, hampir semuanya itu ada. Semuanya ada penenun. Dulu saya ingat itu. Sekarang tidak. Terus ini Pak, tentang Iman Jago. Bisa menceritakan tentang ini, karena setahu saya beliau yang termasuk pionir membawa teknik budaya ulat sutra. Bisa diceritakan. Saya masih jadi saksi juga. Artinya pada waktu itu saya masih sudah di SD, SMP. Itu beliau Haji Ahmad Alwi itu
memang pionir. Dia justru hanya melalui beliau sampai Murbei itu telur Sutra. Murbei, bukan telur pakan itu, bukan pakannya, ulatnya jadi bibit ulat itu beliau yang datangkan. Beliau yang datangkan dan beliau yang piara langsung. Kita selalu lihat dia piara itu mulai dari sebesar kutu kecil baru sampai besar jari dan di Itu kepompong. dilakukan di kompleks masjid Tinambung. Ya itu dijarukan karena ada rumah. Saya sekarang masih ada itu rumah, cuma sudah diperbaiki. Ada rumah di dalam halaman masjid. Itu memang rumah yang disiapkan untuk imam, imam dan keluarganya. Di situ Imam Janggo mengembangkan itu ulat yang di ini. Dan saya lihat Murbei sebagai makanan pokok satunya yang di beliau itu tidak ada. Kalau saya lihat di Tinambung tidak ada pada waktu itu ya, secara khusus bahwa ini kebun pemain 1 hektar 2 hektar tanaman Murbei. Hanya beliau itu menanam ya secara sampingan atau orang juga tertarik menanam di pinggir. Dia jadi sebagai pagar, karangan atau di kebun, tapi tidak menjadi tanaman utama, hanya jadi pagar. Nah, itu yang saya lihat. Jadi mulai saya lihat ya beliau selalu ambil dari Lembang, Palete, ya juga yang ke kanan itu bagian ke Tepo sampai ke Tinambung. Juga ke Pabusuang itu Tamangale, itu semua ada dulu yang baik famili beliau atau bukan, pokoknya ya dia datang saya ambil di Pak Mancago, kan hanya dia yang berusaha sutra. Iya. Mulai terus, dari waktu kecil Pak saya pernah dibawa bapaknya Lukman ke Pallis. Ya. Pak Alimudi yang juga dulu itu memelihara sutra. Nah, beberapa tahun lalu saya mencoba merekonstruksi itu ke sana dan melakukan pembuatan dokumenter tentang budidaya ulat sutra di Pallis. Ada hubungannya itu dengan Imam Janggo, dengan apa yang ada di Pallis? Secara tidak langsung tidak. Jadi itu kalau saya lihat periodenya memang lebih dulu Imam Janggo. Pak Imam Janggo beberapa tahun ya, mungkin 5-10 tahun, baru sesudah itu muncul tokoh Pak Alimudin itu yang memang juga guru sekalian. Terakhir saya dengar itu kepala sekolah di Pallis. Itu yang ikut menanam Murbei, dan sekalian penduduk di Pallis itu memproduksi sutra sampai terkenal tuh sampai Pallis. Pernah itu sampai Pallis yang sampai ke pasar juga dijual. Jadi Pak Alimudin tidak langsung bersama dengan Pak Janggo, tidak, tapi memang ada jarak waktu ya, mungkin 5-10 tahun kah paling lama. Nah, Pak itu sampai marak juga di Pallis sekitarnya itu kan. Cuma saya tidak tahu sekarang apakah masih ada di sana kegiatan sampai jadi sarung. Dulu Pallis menghasilkan karena tidak lagi membeli sutra dari luar, sutra Cina, sutra India, tidak lagi. Iya, memang Pak agak berkurang sekarang karena ini beberapa waktu lalu, belum cukup 1 tahun, saya sering ke Tamangale, ke Pallis. Dulu ada tempat di kalau tidak salah namanya Panutungan di Tamangale. Itu ada sekian, salah 1-2 hektar itu Murbei semua dulu, tapi sekarang itu sudah tidak ada. Jadi memang di beberapa tempat itu memang marak dulu Murbei, termasuk di Pallis. Pallis juga kayaknya sudah jauh berkurang karena saya sering ke sana juga. Sudah karena ya nilainya tidak seberapa. Ya, karena nilai ekonomisnya itu yang sudah berkurang dengan berbagai sebab tentunya. Kenapa begitu? Nah, itu dia membutuhkan penelitian atau yang lebih intensif. Memang tidak sama dulu pada waktu saya kecil sampai ya
SMP, SMA di Majene. Dulu memang. Iya. Sebelum ini bicarakan Pak tentang ini perkembangan terakhir ini tentang persutraan, bisa nggak? Tapi dulu, tunggu ya, tunggu dulu. Saya ingat ini. Pada tahun-tahun yang seperti ini, juga itu pada waktu Pak Alimuddin aktif membina Murbei, Pak pertanahan di Sabe. Di Wonogiri itu ada, saya dengar namanya Lakejo, itu juga luas, ada dulu luas di sana Murbei. Cuma saya tidak tahu sekarang apakah masih ada atau sudah punah juga, saya tidak tahu. Ya itu yang mana pusat-pusatnya itu di tanam. Terus ini Pak yang ini tentang kegiatannya di pedalaman. Ada beberapa dokumentasi saya lihat. Pak tinggal di sana beberapa bulan memelihara murbei, terus ada aktivitas bapaknya Lukman mengolah kokon di situ. Iya. Itu memang dulu itu pada waktu aktif membina peladang berpindah yang masuk kawasan mulai Pak Alu sampai ke Pupuring. Tutalo dulu masih namanya Kecamatan Tutalo, sekarang menjadi Kecamatan Alu. Saya pernah bawa ke sana murbei, tapi tidak berkembang. Yang di bagian Pupuring itu. Pernah juga kami bawa sampai di Tematama. Popao di situ ini pernah di situ Imam Popao Pak Salahuddin dia ikut menanam, tapi itu juga tidak berkembang, itu tidak bertahan lama sampai bapaknya Lukman pernah membuat itu kincir, kincir Pak untuk tenaga air untuk menghasilkan sutra itu Pak terakhir yang saya pakai ini kincir dan bisa menjadi bersutra, sudah bisa dijual ke pasar. Iya, jadi itu waktu saya masih kecil itu saya pengalamannya cukup tertanam kuat di memori saya karena itu saya masuk jalan kaki kurang lebih 2 jam ke Tematama terus. Iya. Ada air terjun kecil, bapaknya Lukman membuat kincir, jadi dia tidak perlu lagi repot-repot. Tidak perlu lagi dengan tangan, tapi sudah langsung dengan tenaga air itu kincirnya bergerak dan dia hanya tinggal mengatur itu bagaimana sampai bisa itu sampai pokoknya itu menjadi benang. Ya menjadi benang. Kan halus sekali itu satu-satu dia mulai dari kepompong itu ada air panas di situ yang ini. Ini Pak terakhir. Ini kan sekarang salah satu penyebab banyak pengrajin tidak melakukan aktivitas menenun karena nilai ekonominya tidak sebanding. Jadi tadi sebelumnya saya sudah wawancara penenun, dia menceritakan jadi dia menjual ke Pak Palele itu 120.000. Adapun keuntungan atau setelah dia mengeluarkan biaya pembeli benang atau apa itu dia cuma mendapat Rp50.000. Itu bagaimana melihat hal seperti itu? Itulah yang harus kita pikirkan sekarang karena memang ini akar budaya kita sudah ada sejak dulu dan sudah pakai tanda petik terlanjur terkenal Sabe Mandar yang sampai ke Sumatera itu. Ini perlu dipertahankan. Cuman kalau kita hanya melihat dari segi ekonominya memang tidak bisa bertahan. Karena itu seperti tadi itu yang berapa 100 sekian mengerjakannya berapa lama, berapa hari, dan bukan pekerjaan ringan karena itu mengambil waktu pagi sampai sore di dalam menenun itu, sebelumnya lagi masau dan sebagainya. Jadi memang tidak menjanjikan kalau pekerjaan demikian. Cuma yang saya puji dari si kebudayaan, saya puji semangat para wanita yang masih ini karena walaupun dia tahu bahwa hanya sekian saja yang dia peroleh, tapi toh dia masih kerjakan.
Mungkin apakah itu kan dia mengatakan daripada saya tidak bekerja, saya hanya mengasuh anak saja, ya saya di rumah. Jadi dia juga sambil itu dia juga menenun. Iya. Jadi tidak lagi mungkin tidak menghitung berapa ini yang satu hari cuma 10.000 barangkali saja, 10.000, 5.000. Bukan di situ. Di situ yang saya pujikan itu semangat hidup itu. Nah, ini yang perlu ditransfer semangat bekerja ini. Cuman memang harus lagi dibarengi dengan bagaimana caranya sampai di sambil mereka bekerja, kondisi sosial itu mendukung dan menjadi sesuatu pekerjaan yang menjanjikan juga untuk rumah tangganya. Saya lihat ini para penenun tidak untuk kaya. Belum pernah saya melihat penenun itu menjadi kaya karena hasil kerjanya itu tidak. Tapi untuk sekedar bahwa dia bisa membeli garam, memberikan uang pada anak-anaknya yang itu di situ dari titik itu yang saya memusatkan di situ sambil pengembangan ini. Apa masalahnya ini? Apakah ini juga dipikirkan oleh pemerintah kita semua atau pemerintah yang bidang itu, bahwa dia melihat kehebatan semangat hidup itu, cuma bagaimana mengalihkan menjadi sesuatu yang kita harus pertahankan. So tidak semua daerah mempunyai juga seperti itu yang kebudayaan tinggi, karena kalau kita bicara sutra itu jelas kita akan berbicara kebudayaan tinggi. Tidak akan membicarakan kebudayaan yang masih di bawah. Jadi istilahnya mereka itu asal dia di Paliang Golla anak di Ya, asal di Paliang Golla, betul asal di Paliang Golla. Dan saya lihat walaupun mereka tidak sadari itu dia merasa bahwa dia bekerja. Jadi kan dalam kebudayaan Mandar, orang yang tidak bekerja itu lausala hendak tuh dihargana. Tidak ada itu rendah di dalam pandangan orang Mandar itu. Ya mau tanya yang itu nadian si mata bengaran tidak ada. Mau bau ruang Pak Lopi, bau lita panguma, bau tumayung, tosa tindona. Ini sindiran yang hebat sekali. Yang selalu tidur itu artinya tidak bekerja. Itu dia berbau beraroma. Apa ini Pak Tumayu ya? Kutu busuk. Kutu busuk. Sementara kalau pelaut dia baru Pak Lopi, jadi dia punya memang ada sesuatu, ada aromanya itu kita tahu ini Pak Lopi dia. Nah, bau lita mah. Jadi orang yang selalu bertani itu kan dia langsung berlumpur dia ini juga. Nah, itu dan itu ada penghormatan masyarakat, ada penghormatan kebudayaan kepada mereka. Oh iya Bu, ini kan sudah terlanjur ada Kalindada, ini terakhir juga. Apakah ada Kalindada yang berkaitan tentang dunia persutraan ini? ada tapi tidak banyak. Ada pada saya beberapa dokumen tapi tidak banyak. Tapi itu perlu juga dicatat. Sekedar informasi teman-teman pemirsa, Bapak Suradi Yasil adalah ahli Kalindada, S1-nya sampai S3-nya itu meneliti tentang Kalindada. Jadi ini bagian kesempatan terakhir juga. Jadi begini, itu memang saya tidak bisa sembunyikan bahwa saya peneliti Kalindada. S1 saya skripsi saya Kalindada. Kemudian S2 bukan komunikasi politik, S3 juga Kalindada. So, saya selesai dengan tema itu. Itu Kalindada yang saya temukan, cuma saya tidak tahu tahun berapa dan dari mana saya dengarkan itu merupakan perpustakaan untuk mengetahui industri rumah tangga yang bernama tenun di Pak Sabe. Tapi dalam di sana itu dikeluarkan itu cuma 4 bait penuh dengan 4 bait saja, tapi sudah berisi informasi tentang Pak Sabe. Dia bilang begini, anak tama di toramu ruya manya para Pak Sabe asayangnya rembut.
Ini laki-laki. Iya. Kalau kita melihat ini ya, kita melihat teks ini, laki-laki yang menggombalkan atau merayu kepada kekasihnya. Dia bilang itu antama suratmu. Itu torak kan, torak ini itu bambu kecil ya tempatnya itu. Salah satu alat tenun. Hanya torak itu, hanya itu yang saya kenal bahwa di ini Natama. Natama di torakmu. Masukkanlah aku ke dalam torakmu. Dengan hati-hati. Ruya tarik dengan lembut terus. Yang ini jangan langsung keras. Parrapa sabe ya. Itu sudah jelas sekali di situ. Parrapa ibarat seperti perlakukan seperti sabe, sutra sayangi rambu. Jangan saya artinya tersiksa kan rambu di sini tersiksa, menderita dan sebagainya. Itu tinggi itu kalau kita tinggi sekali itu. Itu satu. Kedua, tapi ini agak ada pornonya, cuma bagusnya lagi, tingginya lagi ini karya sastra Kalindada ini karena tidak langsung, tidak vulgar. Tidak vulgar langsung menyebut. Kan itu salah satu ciri dari sastra yang berhasil ialah walaupun apapun yang dia gambarkan itu tidak melanggar etika atau sopan santun secara umum. Dia bilang, tapi ini hanya orang yang mempelajari atau melihat alat tenun itu yang langsung tertawa atau mengerti ini kan. Dia bilang begini, mangimburi pamalu. Ini pamalu sudah hanya orang-orang tertentu yang tahu apa itu pamalu. Mangimburi pamalu, meitalau passa. Passa juga ini ya alat dari perangkat itu. Unit itu bagian dari unit menenun. Mesanautong. Dua nanti ngarah satu yang ditekan, dua yang dia melihat ke atas. Di sini ini sebenarnya di sini yang dimaksudkan di sini ya alat kelamin perempuan ini yang di ini. Mengimbur pemalu, pasal yang pada posisi itu, pasal ini yang pada posisi itu menekan ini alat kelamin itu dan melihat buah dada, artinya kan ke atas kan di bawah. Iya, jadi dia melalui itu seolah-olah mengorangkan ini pasal dan pamalu ya, mengimburi pamalu. Tidak mungkin ada benda mati, itu tidak mungkin dia akan cemburu. Cerdas sekali nih Bapak Kalindada. Cerdas sekali. Saya jauh di bawah, sama sekali tidak bisa mereka. Tinggi. Ya itu yang saya. Ini karena waktunya juga sudah Jadi ini sangat menarik. Jadi saya sangat mendukung kegiatan begini. Ya, saya sudah tua, tapi kalau saya setengah sakit dan diberitahu tentang ini, itu hilang penyakit saya dan saya akan bicara banyak kalau ditanya apa yang saya tahu. Jadi saya mendukung Nanda sebagai penerus di bidang apa saja. Hanya dengan itulah kita bisa menyumbang kepada negara kita. Yang bisa kita lakukan. Jadi sangat menarik diskusi yang kami obrolkan ini dengan Pak Suradi Hasil, Pamanda. Mulai tentang Sabe terus ditutup dengan perihal Kalindada. Jadi dua kebudayaan ini, persutraan dan Kalindada itu berhubungan erat. Meskipun dan ingat yang ingin sedikit walaupun tidak masuk nanti di internet Anda bisa edit itu apa saja dalam sebuah masyarakat itu tidak lahir hampa budaya. Jadi ini ada sutra, ada penenun. Itu tidak tumbuh begitu saja, artinya sesuatu yang di dalam masyarakat Mandar. Jadi dia ada memperjuangkan juga eksistensinya, begitu juga kebudayaan Mandar sendiri. Dan ini pasti tidak bisa dipotong, lepas dari seperti tadi Kalindada. Mungkin masih banyak lagi yang lain, apakah yang berhubungan dengan musik, dengan dakwah. Cuma kita ini terbatas,
Tapi kalau kita akan lihat, oh ternyata. Nah itu membutuhkan kalian punya bagaimana caranya sampai di ini. Iya. Iya, karena ini kalau kita lihat sekilas saja kan ini sutra kan lebih, kalau lihat sekilas sebagai facial, sebagai kostum saja. Padahal kalau kita melihat kegiatan sehari-hari masyarakat Mandar itu mulai dari lahir, pas nikah juga, di akikah, sampai meninggal itu ya tidak terlepas dari tidak terlepas dari itu yang namanya sutra itu. Belum lagi tadi ada hubungannya dengan sastra, diskusi dengan Pak dosen Mula Warman dari Dahlan juga kami lakukan berkaitan tentang hal itu. Jadi memang sangat ini Pak ya, kebudayaan tingkat tinggi ini, dan maksud saya ya, sangat berakar kuat di kebudayaan Mandar tentang sutra ini. Jadi baiklah pemirsa, saya ulangi untuk dari Ridwan catat untuk bisa lagi dikembangkan, bahwa nomor satu yang tidak terlihat pada kita, tidak terlihat secara langsung, yaitu semangat kerja itu, menghormati kerja, membuat terhormat bagi orang yang bekerja. Ini tema penenun ini, itu kita harus jaga, jangan hilang supaya tidak ada orang yang menjadi, walaupun perempuan apalagi menjadi tuanan dan nyaman itu apalagi laki-laki. Dan kedua, ini lagi tantangan kedua berikutnya ialah ya bagaimana caranya sampai ini, karena kita sudah tekstil yang dari yang instan ini yang bukan lagi sutra asli, itu yang banyak datang, dan mungkin pemakaiannya juga, penggunaannya juga lebih praktis. Nah, ini yang bagaimana caranya sampai ini industri rumah tangga Sakbe bisa hidup dengan keadaan yang sekarang. Jangan karena kita mengatakan tidak bisa karena sudah begini tidak ada lagi yang membeli, tidak ini. Kalau begitu tinggalkan saja. Saya tidak setuju itu. Harus kita, karena kita ingat bahwa ini akar budaya kita, ini kekuatan kita sebenarnya yang harus dimiliki orang Mandar, orang bangsa Indonesia, suku Mandar, bangsa Indonesia. Tapi jangan juga ditinggalkan kebutuhan ekonomi. Bagaimana caranya sampai bisa? Ini yang pernah kita diskusikan juga bersama, bahwa walaupun mungkin tidak akan sehebat itu, tapi bagaimana itu samurai sutra Mandar itu menempati posisi sama dengan samurai alat senjata tajam yang dijual mahal. Kalau ada yang membuat samurai yang sama dengan yang dibuat 200 tahun 300 tahun lalu, itu mahal sekali. Dan ada juga orang yang membeli, ada orang yang sudah kelebihan uang untuk 10 juta, untuk 20 juta lah. Tidak ada. Yo, saya berapa? 30 juta ya, saya tunggu. Itu karena samurainya itu. Ada nilainya itu. Inilah yang kita harus pertahankan, sutra Mandarnya itu, sutra dan Mandar itu yang harus kita pertahankan itu. Dia ada potensi hebat di dalamnya. Cuma tinggal kita, kalau kita tidak, atau terutama pemerintah tidak melihat dengan jeli, itu bisa hilang. Atau hanya tinggal dalam pustaka saja, tidak ada lagi, tidak menjadi sesuatu yang nyata. Jadi ya memang insya Allah ini Pak ya, di acara Semesta Sabe Mandar memang ada banyak kegiatan. Salah satunya itu adalah peluncuran Surek Marasa yang nanti ada upaya sistematis dari pemerintah agar ketika itu ditenun itu dilakukan oleh pengrajin di Mandar, dan ada apresiasi ekonomi atau harganya di atas lah dibanding yang pada umumnya. Ya walaupun juga ini tidak aneh, tapi hanya sekadar menjadi memacu diri kita sendiri. Seperti saya katakan, kalau tahan kecil, bisa kecil tapi air. Saya membeli pertama 1 juta.
kalau ada yang ingin produksi, kalau memang itu akan supaya kita ini ya, saya 1 juta. Ya bagaimana lah kalau umpamanya Pak Gubernur, Bupati, Sekda, ya tentu saya ini yang pensiun beralih langsung mengatakan 1 juta. Kalau masih ini ya 1,5 juta juga saya mau bayar. Karena saya melihat tadi itu, saya melihat itu bukan bendanya, yang semangatnya itu, yang ruhnya itu yang saya lihat. Iya, narasi di situ. Baik Pak, terima kasih atas pengetahuan waktu yang diberikan untuk ngobrol tentang ini. Ini literasi yang amat penting bagi kami generasi muda untuk mengetahui ya, meskipun ini hanya secuil dalam sejarah panjang persuturan di Mandar, tapi itu insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas diskusi ini. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih pada pemirsa yang menyaksikan siaran ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, dan kami kembali ingatkan insya Allah nanti tanggal 9, 10, 11 September akan diadakan semesta Sabe Mandar. Tanggal berapa? Saya berusaha. 9, 10 September, Pak, 3 hari. Oh ya. Jadi saya minta saya minta itu informasi itu melalui ini. Saya mau ikuti terus-menerus walaupun dari Makassar kalau ada kegiatan di daerah kita. Jadi nanti ini acaranya hibrid, ada offline, ada dan semua kegiatan kita ada virtualnya. Jadi warga Mandar yang ingin menyaksikan tapi tidak sempat datang atau itu justru itu perlunya. Jadi disebarkan juga sekarang ke Samarinda, ke Pasuruan, ke mana-mana yang ada orang Mandar di situ, komunitas Mandar. Ada apa lagi nama istilahnya ini yang KKMSB? Iya juga apa yang formal atau yang tidak formal, tapi ada orang-orang ini baik mahasiswa dan andai kata ada peta, Anda bikin peta khusus untuk itu, wah kita akan lihat ini banyak di sana. Diaspora orang Mandar. Ya, diaspora orang Mandar. Di Makassar saja banyak sekali. Ya ke Pangkep, sampai ke pulau-pulau, sampai ke ini Sulawesi Tengah dan sampai ke Sumatera. Itu banyak. Itu yang andai kata mereka bisa tahu itu bahwa ada, coba ikuti ini. Jadi itu panggilan leluhurnya. Bisa tergerak kembali. Oleh kampung ya tuh apalagi dari kampung saya yang ikuti dulu sampai dia. Nah, itu Insya Allah nanti akan ada publikasi tentang hal itu. Jadi ini sudah banyak yang merespon. Misalnya KKMSB di Kalimantan Timur itu sangat aktif mensosialisasikan. Iya. Luar biasa. Baik, terima kasih atas diskusinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I feel loved, I feel wonderful, oh wonderful Indonesia.